Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri, BP 2111131011 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Yang pertama, wujud. Wujud artinya ada. Maknanya, Allah adalah zat yang pasti ada meskipun tidak terlihat oleh indera kita. Dalil naklinya terdapat pada Quran surat Toha ayat 14 yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Dalil aklinya adalah, tidak mungkin manusia, alam semesta beserta isinya tidak ada yang menciptakannya. Kejadian bumi berputar pada porosnya, terjadinya pergantian siang dan malam, dan hujan turun dari langit, menandakan bahwa ada suatu zat yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu qidam, artinya terdahulu. Maknanya Allah sudah ada jauh sebelum diciptakannya manusia, alam semesta beserta isinya. Dalil naklinya terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang artinya, dan dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalil aklinya adalah, jika Allah ada bersamaan dengan diciptakannya manusia dan alam semesta, tentu ada di atas Allah yang menciptakan Tuhan. Jika ada di atas Allah yang menciptakan Tuhan, tentu dia tidak menciptakan satu Tuhan saja, melainkan dia akan menciptakan lebih dari satu Tuhan. Sehingga jika ada satu Tuhan, maka manusia akan kebingungan untuk mengikuti Tuhan mana yang akan dijadikan pedoman untuk menyembah kepadanya. Jadi dapat kita pastikan bahwa Tuhan itu hanya satu, dan Tuhan sudah ada jauh sebelum manusia diciptakan. Kemudian yang ketiga adalah bako, artinya kekal. Maksudnya, Allah itu hidup, tidak mati, tidak punah, dan tidak akan pernah binasa. Dalil naklinya terdapat pada Quran surat Ar-Rahman ayat 27 yang artinya, dan zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan akan tetap kekal. Dalil aklinya, jika Allah mati, maka tidak akan ada lagi yang mengatur alam semesta ini. Maka kita sudah tahu bahwa alam semesta sudah diciptakan ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan sampai saat ini, alam semesta masih ada. Itu menandakan bahwa masih ada Allah yang mengatur alam semesta ini. Dan kita tahu bahwa Allah tidak pernah mati. Yang keempat, mukhalafatul lil hawaditsi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Dalil naklinya terdapat pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 4 yang artinya, tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, baik zat, sifat, maupun tindakannya. Dalil aklinya, Allah tidak akan pernah sama dengan manusia, seperti manusia-manusia lainnya yang membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, berkeluarga, ataupun hal-hal lainnya. Dan jelas bahwa selama ini kita tidak pernah mendengar bahwa Allah membutuhkan makan, ataupun Allah membutuhkan tempat tinggal, atau membutuhkan pertolongan dari orang lain. Jadi jelas bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk lainnya. Kemudian yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Dalil naklinya terdapat pada Quran surat Toha ayat 111 yang artinya, Quran surat Toha ayat 111 yang artinya, dan semua makhluk tunduk kepada Allah yang hidup
yang hidup dan maha berdiri sendiri. Dalil aklinya adalah Allah tidak akan pernah bergantung kepada apapun dan siapapun. Seperti yang kita contohkan, kalau Allah bergantung kepada sesuatu seperti makan, tentu ketika tidak mendapatkan makanan tersebut, Allah akan sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Seperti kita tidak mendapatkan makanan, maka kita akan mati. Namun Allah tidak seperti itu. Allah tidak akan pernah bergantung kepada siapapun dan tidak akan pernah membutuhkan apapun. Kemudian wahdaniyat artinya Allah itu tunggal. Terdapat dalil naklinya terdapat pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya, dan katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dalil aklinya, jika terdapat lebih dari satu Tuhan, maka manusia akan kebingungan untuk menyembah kepada Tuhan yang mana. Kemudian, jika terdapat lebih dari satu Tuhan, maka akan sulit untuk mengatur alam semesta ini, karena antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lainnya akan terjadi perbedaan pendapat dan tumpang tindih. Kemudian kudrat artinya pemegang kuasa. Dalil naklinya terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 19 yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalil aklinya adalah Allah itu mempunyai suatu kuasa yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Seperti jika Allah tidak memiliki atau tidak pemegang kuasa, maka Allah tidak akan pernah bisa menciptakan manusia, alam semesta dan isinya. Kemudian seperti yang kita alami saat ini, COVID-19 adalah bukti bahwa Allah pemegang kuasa atas segala yang dikehendakinya. Kemudian iradat artinya berkehendak, terdapat pada Quran surat Hud 107 yang artinya, dan Tuhanmu Maha Pelaksana atas apa yang Dia kehendaki. Dalil aklinya, Allah itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Seperti halnya kematian. Jika Allah sudah berkehendak kepada seseorang akan ajalnya, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu-gugat kuasanya. Kemudian seperti peristiwa jatuhnya buah kelapa dari pohonnya adalah tanda bahwa adanya kuasa Allah di sana. Karena tidak mungkin buah kelapa tersebut jatuh dengan sendirinya tanpa adanya kehendak dari Allah. Kemudian ada ilmu, artinya mengetahui, terdapat pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 7 yang artinya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalil aklinya adalah contohnya ketika kita berdoa, walaupun kita berdoa di dalam hati tanpa bersuara, tetapi Allah mengetahui apa yang kita pinta. Buktinya, sudah banyak sampai saat ini doa-doa kita terkabulkan. Itu menandakan bahwa walaupun di dalam hati dan tidak bersuara, Allah tetap mengetahui apa yang diinginkan oleh hambanya. Kemudian, hayat atau hidup, dalil naklinya terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 58 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia
mengetahui dosa hamba-hambanya. Dalil aklinya adalah jika Allah mati, maka alam semesta ini sudah pasti berhenti. Tapi yang kita rasakan saat ini, alam semesta dan isinya masih berjalan dengan semestinya. Kemudian sama artinya mendengar terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 13 yang artinya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalil aklinya adalah sama seperti halnya doa tadi. Ketika kita berdoa berbisik ke bumi, namun doa-doa kita itu akan terdengar sampai ke langit. Tandanya Allah maha mendengar walaupun hal-hal yang tidak pernah didengar oleh manusia sekalipun. Seperti doa tadi, ketika kita berdoa di dalam hati, tapi Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan di dalam hati tersebut. Kemudian buktinya adalah terkabulnya doa-doa kita. Terkabulnya doa-doa kita itu adalah bukti bahwa Allah mendengar segala yang diinginkan oleh hambanya. Kemudian basar artinya melihat, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Dalil aklinya, kita bayangkan tidak mungkin Allah hanya melihat satu titik kehidupan manusia saja, tetapi Allah mampu melihat kehidupan manusia di segala penjuru alam semesta ini. Seandainya Allah hanya mampu melihat satu titik kehidupan saja, tentu manusia tidak merasa terawasi ketika melakukan suatu kemaksiatan. Namun yang kita rasakan saat ini, kita merasa diawasi oleh Allah, dan itu membuktikan bahwa kita percaya bahwa Allah itu maha melihat. Kemudian kalam artinya berfirman atau berbicara. Terdapat dalam Quran surat kalam berbicara terdapat dalam Quran surat terdapat dalam Quran surat kalam artinya berfirman. Al-Quran surat An-Nisa ayat 164 yang artinya, dan Allah berfirman secara langsung kepada Musa. Dalil aklinya adalah segala yang perkataan Allah itu adalah nyata. Seperti yang kita lihat dalam Al-Quran, Al-Quran merupakan segala firman Allah. Bukti firman Allah adalah sampai sekarang kita tidak melihat atau tidak bisa membuktikan bahwa ada manusia yang bisa merubah isi Al-Quran. Itu tandanya Al-Quran itu benar-benar firman Allah, karena jika perkataan makhluk-makhluk lain itu akan sangat mudah untuk dirubah atau dipalsukan. Namun sampai saat ini kita tidak mendengar bahwa ada yang berhasil merubah isi Al-Quran. Kemudian kadiran artinya maha berkuasa. Terdapat dalam Quran surat Hud terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 40 yang artinya terdapat dalam firman Allah Quran surat
terdapat dalam firman Allah yang artinya, dan Tuhanmu Maha Pelaksana atas apa yang Dia kehendaki. Dalil aklinya adalah, kita tahu bahwa Allah itu akan melaksanakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Seperti kematian, tidak ada satu orang pun yang mampu menunda ataupun memajukan kematian. Jika Allah sudah berkehendak, maka kita tidak bisa lagi membantah sedikit pun. Kemudian muridan artinya maha mengetahui. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 176, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalil aklinya sama seperti tadi, bahwa Allah itu mengetahui segala gerak-gerik kita di bumi ini. Logikanya, ketika kita nanti di akhirat nanti, Allah sudah berjanji akan menghisap segala amal baik maupun amal buruk kita. Itu tandanya Allah mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan di dunia, walaupun kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ada sami'an. Kemudian ada aliman. Aliman artinya selanjutnya itu adalah qadiran, artinya maha berkuasa. Terdapat pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 40 yang artinya, dan bukankah Allah berbuat demikian, berkehendak pula menghidupkan orang yang telah mati. Dalil aklinya adalah Allah itu maha pemegang kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Contohnya, Allah mematikan seseorang adalah bukti bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apapun di alam semesta ini. Kemudian seperti bencana-bencana alam yang terjadi di alam semesta ini adalah bukti Allah pemegang kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Kemudian selanjutnya itu adalah muridan. Muridan artinya maha berkehendak. Terdapat dalam Quran surat Hud ayat 107 yang artinya, dan Tuhanmu Maha Pelaksana atas apa yang Dia kehendaki. Contohnya, jika Allah mengkehendaki sesuatu jatuh, misalnya seperti buah kelapa tadi jatuh dari pohonnya, itu merupakan tanda bahwa Allah Maha berkehendak. Jika tidak ada kehendak Allah, maka buah tadi tidak akan pernah jatuh dari pohonnya. Begitu juga dengan kematian manusia. Jika Allah tidak berkehendak, maka kita tidak bisa mempercepat ataupun memperlambat kematian kita. Kemudian ada aliman. Aliman artinya maha mengetahui. Terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 176 yang artinya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Seperti yang kita telah sampaikan tadi, dalil aklinya yaitu Allah itu
pasti mengetahui apa yang kita lakukan di dunia ini, walaupun kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Logikanya, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat apapun yang kita lakukan. Itu tandanya adalah kita semua di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Kemudian seperti yang telah disebutkan tadi juga, bukti lainnya adalah dengan terkabulnya doa-doa kita menandakan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Kemudian selanjutnya adalah Hayyan atau hidup. Terdapat dalam Quran surat selanjutnya yaitu Hayyan atau hidup, terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah kepadanya, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui segala dosa hamba-hambanya. Dalil aklinya adalah Allah itu tidak mungkin mati, Allah itu pasti hidup. Karena jika Allah mati, maka habislah kehidupan di alam semesta ini. Namun sampai sekarang kita masih menyaksikan bahwa alam semesta masih berjalan dengan semestinya, meskipun alam semesta ini telah berdiri puluhan bahkan ratusan ribuan tahun yang lalu. Kemudian Sami'an artinya Maha mendengar, terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 13 yang artinya dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seperti yang telah disebutkan tadi, dalil aklinya adalah Allah itu pasti mendengar segala rintihan ataupun doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Jika Allah tidak mendengar, tidak mungkin doa-doa kita selama ini terkabul. Tidak mungkin apa yang kita minta tolong kepada Allah itu akan diberi jalan oleh Allah jika Allah tidak mendengar. Semua doa-doa kita, kemudian pertolongan Allah yang datang ketika kita merasa kesulitan adalah bukti bahwa Allah mendengar apa yang kita pintakan kepada Allah. Kemudian ada basiran. Basiran itu artinya Maha melihat, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalil aklinya adalah Allah pasti melihat segala sesuatu apa yang kita kerjakan, walaupun kita kerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Logikanya adalah Allah tidak mungkin hanya mengawasi manusia di satu titik saja. Semisalnya Allah hanya melihat dan mengawasi umatnya di satu daerah. Namun Allah mampu melihat di segala penjuru. Itu tanda bahwa Allah Maha melihat. Tidak mungkin Allah itu hanya mengawasi kita di satu titik saja, sedangkan manusia itu tersebar di segala penjuru alam semesta. Kemudian ada mutakaliman atau Maha berfirman.
terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 164, dan Allah berfirman secara langsung kepada Nabi Musa. Dalil aklinya adalah jelas bahwa Allah itu pasti berfirman dan berkata, dan semua perkataan Allah itu tidak sama dengan perkataan makhluk. Jika perkataan makhluk itu sifatnya hanya sementara, bisa dirubah-rubah, tapi perkataan Allah tidak akan pernah bisa dirubah. Bukti nyatanya atau logikanya adalah firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu tidak akan pernah bisa dirubah oleh manusia. Itu menandakan bahwa Allah berfirman. Baiklah, itulah 20 sifat-sifat wajib bagi Allah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.